Son Heung-min resmi meninggalkan Tottenham Hotspur, dan pelatih Thomas Frank kini tengah mencari pengganti di lini depan. Randal Kolo Muani, striker PSG asal Prancis berusia 26 tahun, menjadi kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebelumnya, ia sempat menolak tawaran dari Liverpool dan Manchester United, meski masuk dalam daftar incaran mereka. Performanya bersama Eintracht Frankfurt sangat mengesankan, dengan 26 gol dari 50 pertandingan, yang kemudian membawanya bergabung dengan PSG pada September 2023. Namun, musim keduanya di Paris tidak berjalan mulus, hingga akhirnya dipinjamkan ke Juventus pada Januari lalu. Di Italia, ia tampil cemerlang dengan mencetak 10 gol dari 22 laga, termasuk 8 gol di Liga Italia. Melihat performa tersebut, Tottenham berharap bisa merekrutnya sebagai pengganti Son. Negosiasi dengan PSG dan Juventus diperkirakan segera dimulai, dan jika berhasil, ini akan menjadi debut Kolo Muani di Premier League, setelah 2 kali menolak kesempatan sebelumnya. Dani Olmo dan Gavi sangat yakin bahwa Barcelona lebih unggul dibandingkan Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Setelah meraih treble domestik dan memenangkan semua pertandingan El Clasico musim lalu, Barcelona semakin memperkuat kedalaman skuad mereka, dengan mendatangkan pemain baru seperti Joan Garcia dan Marcus Rashford. Di sisi lain, Real Madrid yang gagal meraih trofi sepanjang musim lalu, melakukan pembenahan dengan merekrut sejumlah pemain, untuk memperkuat tim asuhan Xabi Alonso. Meskipun di atas kertas Real Madrid terlihat lebih seimbang dan kuat, Gavi menegaskan bahwa justru mereka yang harus merasa khawatir menghadapi Barcelona, yang tengah dalam performa puncak. Dani Olmo juga sependapat, menyatakan bahwa Barcelona kini bahkan lebih kuat dan siap untuk mempertahankan dominasinya di level domestik maupun Eropa. Di bawah arahan pelatih Hansi Flick, Barcelona fokus melanjutkan kesuksesan mereka, terutama dengan target besar menjuarai Liga Champions, setelah musim lalu harus tersingkir di semifinal oleh Inter Milan. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 75 juta euro kepada Real Madrid melalui perantara untuk merekrut gelandang asal Prancis, Joao Wameni. Meski tawaran tersebut cukup tinggi dan menggoda, Real Madrid menegaskan tidak tertarik untuk melepas pemain berusia 25 tahun ini. Manajer baru, Xabi Alonso, menganggap Joao Wameni sebagai sosok kunci dalam rencana timnya untuk musim depan. Sebelumnya, sempat muncul rumor bahwa Madrid akan mempertimbangkan penjualan Joao Wameni, guna mendatangkan gelandang tengah yang lebih kreatif dan mampu mengatur tempo permainan, terutama setelah pensiunnya Toni Kroos tahun lalu, yang meninggalkan kekosongan di lini tengah. Namun, setelah pergantian pelatih dari Carlo Ancelotti ke Xabi Alonso, keputusan klub berubah, dan mereka memilih untuk mempertahankan Joao Wameni sebagai bagian penting dalam skuad musim mendatang. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin tidak jelas, setelah pelatih baru Ruben Amorim menyatakan pemain muda asal Argentina itu tidak masuk dalam rencananya. Garnacho kini terpinggirkan dari skuad utama, dan dilarang ikut tur pramusim ke Amerika Serikat. Hubungan buruk antara Garnacho dan Amorim bermula sejak Desember lalu, karena masalah kedisiplinan, dan memburuk setelah komentar Garnacho usai final Liga Eropa yang dianggap tidak pantas. Amorim menyarankan Garnacho mencari klub baru, dan mengakui komunikasi mereka tidak berjalan baik. Garnacho dikabarkan ingin pindah ke Chelsea, meski transfer belum selesai, karena Chelsea harus memenuhi aturan financial fair play. Manchester United mematok harga lebih tinggi dari tawaran Chelsea. Jika transfer Garnacho berhasil, MU akan segera mendekati striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, sebagai bagian dari perombakan lini serang. Barcelona menyambut musim baru dengan penuh semangat, terutama setelah kedatangan Marcus Rashford yang dianggap sebagai tambahan penting bagi lini serang tim. Mantan presiden klub, Joan Gaspart, menyatakan optimisme terhadap skuad asuhan Hansi Flick, dan menyebut Rashford sebagai pilihan yang lebih tepat dibanding Nico Williams, yang gagal direkrut. Ia juga menyoroti proyek renovasi Camp Nou, dan meminta klub bersikap lebih realistis kepada para pendukung, karena proses pembangunan kemungkinan tidak akan selesai secepat yang dijanjikan. Gaspart menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jujur dari manajemen kepada fans. Ia pun memuji rekrutan baru seperti kiper Joan Garcia, dan yakin Barcelona memiliki materi pemain yang cukup kuat untuk bersaing di semua kompetisi. Ia menambahkan bahwa akan sangat puas, jika tim bisa mengulang performa musim lalu, terutama jika bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions. AC Milan menghadapi kendala besar di bursa transfer musim panas ini, setelah dua gelandangnya, Ismail Bennacer dan Yacine Adli, menolak tawaran pindah meskipun sudah tidak masuk dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri. Keduanya dicoret dari skuad utama, dan tidak dibawa dalam tur pramusim ke Asia dan Australia. Bennacer menolak tawaran besar dari Liga Pro Saudi, karena masih ingin berkarir di level tertinggi sepak bola Eropa, sementara Adli menolak pinangan dari klub Rusia. Keputusan mereka membuat Milan berpotensi kehilangan pemasukan hingga 35 juta euro. 20 juta euro dari Bennacer dan 15 juta euro dari Adli, meskipun beberapa laporan menyebut nilainya mungkin lebih rendah. Adli bahkan telah dipindahkan ke tim Milan Futuro, menandakan tidak ada tempat lagi baginya di skuad utama. Sementara itu, klub-klub Serie A seperti Sassuolo dan Hellas Verona, masih menjadi opsi realistis untuk masa depan Adli. Manchester United sempat dikaitkan dengan minat besar untuk merekrut gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, dengan tawaran yang disebut mencapai 70 juta euro, serta peningkatan gaji yang signifikan. Namun, pakar transfer terpercaya, Fabrizio Romano, secara tegas membantah rumor tersebut, memastikan tidak ada negosiasi apapun antara MU dan Barcelona terkait Fermin Lopez.
Romano menegaskan bahwa Fermin masih berkomitmen penuh untuk bertahan dan berkembang di Barcelona. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, sangat menghargai potensi dan kemampuan teknis gelandang berusia 22 tahun itu, dan berencana untuk memberinya lebih banyak kesempatan bermain musim depan. Meski Fermin belum menjadi pemain utama reguler, ia dianggap sebagai aset penting dalam skuad, dan siap bersaing dengan pemain lain seperti Gavi, Dani Olmo, dan Raphinha, untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Ademola Lookman, resmi mengajukan permintaan transfer dari Atalanta, setelah kecewa dengan sikap manajemen klub yang dianggap mengingkari janji untuk melepasnya, jika ada tawaran yang sesuai. Dalam unggahan di media sosial pada 3 Agustus 2025, Lookman mengungkapkan bahwa meski sudah ada kesepakatan bahwa klub akan mengizinkan transfer jika ada tawaran yang adil, Atalanta justru memblokir kesempatan tersebut tanpa alasan yang jelas. Ia merasa diperlakukan tidak adil, baik sebagai manusia maupun pemain profesional, sehingga merasa perlu menyuarakan kekecewaannya secara terbuka. Lookman sendiri bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2022, dan berkontribusi membantu klub meraih gelar Liga Eropa pada 2024. Sejak saat itu, ia diminati oleh sejumlah klub besar, termasuk Paris Saint-Germain, namun memilih bertahan di Atalanta. Kini, Inter Milan kembali menunjukkan minat dengan menawarkan sekitar 45 juta euro termasuk bonus, namun tawaran tersebut belum mendapat persetujuan dari klub asal Bergamo itu. Inter Milan tengah bersiap menghadapi perubahan besar dalam taktik mereka untuk musim baru, di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Setelah 6 tahun mengandalkan formasi klasik 3-5-2, Cifu berencana beralih ke formasi 3-4-2-1 yang lebih agresif. Namun, formasi baru ini menuntut peran berbeda dari lini tengah, di mana hanya 2 gelandang akan menjadi poros utama permainan. Dalam konteks ini, legenda Inter Milan, Beppe Bergomi, menyebut Morten Frijndrup dari Genoa sebagai kandidat ideal untuk mengisi salah satu posisi gelandang. Frijndrup dinilai memiliki energi tinggi, kerja keras, dan kemampuan bertahan yang sangat dibutuhkan dalam sistem baru ini. Selama 2 musim terakhir di Genoa, Frijndrup terbukti mampu menjangkau seluruh area lapangan dalam skema 2 gelandang, memberikan stabilitas dan keseimbangan yang krusial. Bergomi secara terbuka mendukung Inter untuk merekrut Frijndrup, karena yakin sang pemain mampu menjaga keseimbangan tim saat lini depan fokus menyerang. Fabrizio Romano mengungkap fakta menarik seputar bursa transfer Manchester United, khususnya terkait gelandang Portugal, João Palhinha. Menurut pakar transfer tersebut, Palhinha sebenarnya nyaris bergabung dengan setan merah musim ini. Setelah mengalami musim yang kurang mengesankan di Bayern Munchen, Palhinha memutuskan hengkang demi mendapatkan menit bermain reguler. Tujuannya jelas, menjaga peluang masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026. Meskipun akhirnya dipinjamkan ke Tottenham, Romano menyebut Manchester United sempat menjadi destinasi utama Palhinha. Ketertarikan itu datang langsung dari pelatih kepala MU, Ruben Amorim, yang sebelumnya pernah melatih Palhinha di Sporting Lisbon. Namun, rencana itu tidak terwujud. Manchester United gagal menyelesaikan proses negosiasi, karena akhirnya memilih fokus pada target lain. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Tottenham, yang bergerak cepat dan sukses memboyong Palhinha ke London. David Luiz resmi kembali ke Eropa, dengan bergabung ke Pafos FC, klub asal Siprus yang sedang berlaga di kualifikasi Liga Champions. Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak, karena Luiz sudah berusia 38 tahun. Sebelumnya, ia dikenal lewat karirnya bersama Chelsea, Arsenal, dan PSG, serta terakhir bermain untuk Fortaleza di Brasil, sebelum memutus kontrak awal Agustus 2025. Hanya 2 hari setelah berstatus bebas transfer, Pafos langsung mengontrak Luiz hingga 2027, dan menyebutnya sebagai momen paling bersejarah dalam sejarah klub. Kedatangan David Luiz disambut dengan antusias, dan klub menyebut transfer ini sebagai tonggak penting bagi kemajuan sepak bola Siprus. Luiz diharapkan menjadi pemimpin di lini belakang, dan membawa pengalaman serta semangat juangnya untuk membantu Pafos menembus fase grup Liga Champions. Diego Leon memberikan suntikan optimisme bagi para pendukung Manchester United menjelang musim 2025-2026. Bek muda asal Paraguay itu yakin, setan merah akan tampil lebih baik dan kompetitif setelah musim sebelumnya berjalan buruk. Pada musim 2024-2025, MU gagal meraih satupun gelar, dan hanya finish di posisi ke-15 Premier League, pencapaian terburuk dalam sejarah klub. Meski demikian, Leon menegaskan bahwa situasi itu tak akan terulang. Leon mengungkapkan bahwa tim saat ini sedang menjalani persiapan yang sangat serius di pramusim. Ia menilai, intensitas latihan lebih tinggi, dan para pemain fokus mengikuti arahan pelatih Ruben Amorim. Menurutnya, kerja keras ini akan membuahkan hasil ketika kompetisi resmi dimulai. Ia juga menambahkan, bahwa dirinya sudah mulai beradaptasi dengan baik di tim berkat pendekatan pelatih, yang banyak membantunya berkembang secara individu. Liverpool tengah aktif di bursa transfer musim panas, usai melepas Luis Diaz ke Bayern Munchen. Pelatih Arne Slot ingin segera mendatangkan winger baru untuk menggantikan peran Diaz. Salah satu nama yang masuk radar adalah Rodrigo dari Real Madrid. Pemain asal Brasil itu sebelumnya juga diminati Arsenal, namun kini The Gunners lebih fokus mengejar Eberechi Eze, membuka peluang bagi Liverpool untuk bergerak cepat. Real Madrid dikabarkan siap melepas Rodrigo jika ada tawaran senilai 100 juta euro. Mantan pemain Liverpool, Jermaine Pennant, turut mendukung rencana perekrutan Rodrigo. Ia menilai, Rodrigo punya gaya bermain yang mirip dengan Diaz,
yaitu cepat, lincah, kuat, dan berbahaya dari sisi sayap. Menurut Penan, Rodrigo bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga berpengalaman dan konsisten, sehingga layak menjadi prioritas utama Liverpool dalam menggantikan Diaz. Jadon Sancho menunjukkan keinginan yang kuat untuk bergabung dengan Juventus, meski kepindahannya terhambat oleh masalah finansial klub asal Italia tersebut. Meskipun mendapat beberapa tawaran dari klub lain seperti Besiktas dan Fenerbahce, yang bahkan menawarkan gaji tinggi, Sancho menolaknya karena tetap memprioritaskan Juventus. Ia menunjukkan komitmen penuh, meski belum ada kepastian. Juventus sendiri belum bisa merekrut Sancho, karena harus menjual pemain terlebih dahulu demi menjaga keseimbangan keuangan. Nama-nama seperti Timothy Weah, yang dikabarkan makin dekat ke Marseille, dan Samuel Bangula yang sudah pindah ke Werder Bremen, bisa membuka ruang bagi kedatangan Sancho. Namun, waktu menjadi tantangan utama. Jika Juventus terlambat mengambil keputusan, mereka bisa kehilangan kesempatan merekrut sang winger. Kini, setelah Sancho bersabar dan menunjukkan kesetiaan, Juventus harus membuktikan keseriusan mereka untuk mewujudkan transfer ini. Galatasaray dikabarkan hampir menyelesaikan proses transfer Ederson Moraes, kiper utama Manchester City. Kesepakatan personal antara Ederson dan Galatasaray sudah tercapai, sementara negosiasi antara kedua klub memasuki tahap akhir, dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Transfer ini dianggap sangat menguntungkan bagi Galatasaray, karena Ederson adalah kiper berpengalaman yang sudah memenangkan banyak gelar di level tertinggi Eropa. Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2017 dari Benfica, Ederson menjadi sosok kunci dalam kesuksesan klub, membantu mereka meraih 5 gelar Premier League, 1 Liga Champions, dan berbagai trofi domestik lainnya. Jika resmi bergabung, Ederson tidak hanya akan memperkuat posisi penjaga gawang, tetapi juga menjadi sosok pemimpin di ruang ganti, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Galatasaray, khususnya di kompetisi Eropa. Klub juga memproyeksikan Ederson sebagai kiper utama, dengan peran strategis dalam proyek jangka panjang mereka. Victor Gyökeres merasa tidak adil, jika penilaian terhadapnya hanya berdasarkan penampilan singkat selama 14 menit di laga debut pramusim Arsenal, yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur. Meski belum menunjukkan performa maksimal dan kontribusinya minim, Gyökeres menjelaskan bahwa dirinya baru menjalani satu sesi latihan bersama tim, dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk beradaptasi. Pelatih Mikel Arteta memberikan kesempatan awal, agar sang striker asal Swedia dapat menyesuaikan diri dengan sistem taktis Arsenal yang sangat detail. Arteta dan staf pelatih berencana bekerja lebih intens dengan Gyökeres dalam beberapa minggu mendatang, untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Walaupun debutnya belum memukau, Gyökeres diyakini akan tampil lebih baik saat Liga Inggris resmi dimulai, khususnya saat Arsenal menghadapi Manchester United pada 17 Agustus 2025. Alexander Isak mengejutkan banyak pihak, dengan kehadirannya di pusat latihan Newcastle United pada Senin, 5 Agustus 2025, setelah cukup lama absen dari skuad utama. Penyerang asal Swedia itu, sebelumnya tidak ikut serta dalam tur pramusim Newcastle di Asia, dan justru memilih berlatih secara mandiri di mantan klubnya, Real Sociedad. Ketidakhadirannya sempat dikaitkan dengan cedera paha ringan. Namun laporan terbaru mengungkap bahwa Isak telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 110 juta pound. Namun tawaran tersebut ditolak karena Newcastle meminta tambahan 40 juta pound. Meski sudah kembali ke pusat latihan, pelatih Eddie Howe menegaskan bahwa Isak belum otomatis bergabung dengan tim utama, dan harus membuktikan komitmen serta profesionalismenya terlebih dahulu sebelum mendapatkan tempat di skuad. Real Madrid masih mencari bek baru, setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia antar klub, terutama usai kekalahan dari PSG. Hal ini membuat pelatih Xabi Alonso mengevaluasi lini pertahanan. Salah satu target utama Madrid adalah Ibrahima Konate, bek Liverpool. Konate disebut sudah menyetujui ide untuk bergabung, namun waktunya belum tepat karena Liverpool belum mau melepasnya. Transfer kemungkinan baru bisa terjadi pada bursa musim dingin. Meski sudah merekrut Dean Huijsen, Alonso masih menginginkan tambahan bek yang siap tampil di level tertinggi. Sebelumnya Madrid sempat mengincar William Saliba, namun sang pemain memilih bertahan di Arsenal. Kini fokus utama Madrid adalah Konate, yang juga dikabarkan antusias pindah ke Santiago Bernabeu. Kontraknya yang habis pada 2026, memberi Madrid peluang untuk menekan Liverpool atau menunggu harga turun. Florentino Perez dan tim rekrutan terus bekerja di balik layar agar proses negosiasi bisa berjalan sebelum akhir tahun. Barcelona menang telak 5-0 atas Daegu FC, dalam laga pramusim di Daegu Stadium. Dalam laga tersebut, Barca tampil dominan sejak awal, dan mencetak 3 gol di babak pertama, melalui Gavi di menit ke-21 dan 45, serta Lewandowski di menit ke-27. Di babak kedua, Toni Fernandes di menit ke-54, dan Marcus Rashford di menit ke-65, menambah keunggulan. Meski menciptakan peluang lain, skor tetap 5-0 hingga laga berakhir. Barcelona selanjutnya akan menghadapi Como di Joan Gamper Trophy pada 10 Agustus. Liverpool menjalani 2 laga uji coba melawan Athletic Bilbao, dan berhasil menang di kedua pertandingan. Pada laga pertama, Liverpool menang 4-1. Rio Ngumoha tampil menonjol dengan mencetak gol cepat di menit kedua, dan berperan dalam gol kedua oleh Darwin Núñez. Gol ketiga datang dari bunuh diri kiper Athletic, Alex Padilla. Di babak kedua,
Harvey Elliott mencetak gol keempat untuk Liverpool, sementara Athletic hanya membalas lewat Gorka Guruzeta. Pada laga kedua, Liverpool kembali menang dengan skor 3-2. Secara keseluruhan, Liverpool menang di 2 laga uji coba melawan Athletic Bilbao.